Penelitian menunjukkan bahwa pria yang lebih tua seringkali melewatkan hingga 97% sinyal pendekatan dari wanita. Ini bukan kebetulan, ini adalah bagian dari tes psikologis yang telah dirancang dengan baik. Ketika Anda menjawab dengan cara yang kurang tepat, wanita tersebut sudah pergi. Ada banyak yang tidak diberitahukan tentang penuaan bagi pria. Di antara usia 35 dan 50, ada sesuatu yang berubah. Anda mulai berhenti mencari sinyal. Anda mungkin merasa bahwa wanita yang lebih muda tidak lagi melihat Anda sebagai objek menarik. Pengaruh budaya yang mengagungkan kaum muda membuat Anda percaya bahwa nilai Anda telah berkurang seiring bertambahnya usia. Jadi ketika seorang wanita berusia 24 tahun mengajukan pertanyaan yang tampaknya biasa di sebuah kafe, Anda mungkin tidak menyadarinya. Anda menjawab seolah-olah Anda adalah seorang rekan atau mentor, bukan seorang yang masih aktif, dan dia pergi dengan rasa kecewa. Bukan karena usia Anda, tetapi karena Anda tidak mengenali apa yang sebenarnya dia tanyakan. Ini penting karena ketertarikan tidak berhenti hanya karena Anda berusia 40-an. Nilai pasar seksual pria, jika dibina dengan baik, cenderung memuncak lebih lambat daripada yang Anda duga. Pengalaman menjadi aset berharga, stabilitas menjadi daya tarik. Kendali emosi menjadi hal yang langka, tetapi hanya jika Anda dapat memahami bahasa tersebut. Hanya jika Anda menyadari bahwa wanita tidak mendekati pria dengan cara yang sama seperti pria mendekati wanita. Mereka menguji, mereka menyelidiki, mereka mengajukan pertanyaan yang tampaknya ringan tetapi sebenarnya adalah audisi psikologis. Pria yang menyadari hal ini, yang memahami subteks di balik kata-kata, hidup dalam realitas yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang tidak. Mereka melihat peluang di mana orang lain hanya melihat kesopanan. Mereka menciptakan ketegangan di mana orang lain hanya menjalin persahabatan. Mereka tetap menjadi makhluk menarik jauh setelah rekan-rekan mereka menyerah pada ketidakjelasan. Ini bukan soal manipulasi, ini soal kesadaran. Ini tentang memahami bahwa ketika seorang wanita mengajukan pertanyaan tertentu kepada Anda, dia tidak hanya mencari informasi, dia menciptakan kesempatan bagi Anda untuk menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dia minta secara langsung. Dalam psikologi perilaku ada istilah untuk ini, sinyal tersembunyi. Manusia, terutama wanita dalam konteks seleksi seksual, sering berkomunikasi tentang ketertarikan mereka melalui saluran yang tidak langsung untuk menghindari risiko sosial dari penolakan. Pendekatan langsung bisa berisiko. Jika dia berkata, "Saya menemukan Anda menarik," dan Anda tidak membalas, dia mengalami kegagalan publik. Oleh karena itu, evolusi menciptakan sistem yang lebih elegan, sebuah cara yang lebih aman. Dia mengajukan pertanyaan yang tampaknya netral. Jika Anda merespons dengan kesadaran, interaksinya akan meningkat. Jika tidak, dia bisa mundur tanpa mengungkapkan niatnya. Dia tidak pernah secara teknis mendekati Anda, dia hanya mengajukan pertanyaan. Studi dalam psikologi evolusi menunjukkan bahwa wanita menggunakan strategi yang lebih halus hingga 80% lebih sering daripada pria saat memulai kontak romantis. Alasannya sederhana. Sepanjang sejarah, wanita yang berhasil melindungi reputasi mereka sambil tetap mendapatkan pasangan yang berkualitas tinggi memiliki peluang bertahan hidup yang lebih baik. Seksualitas yang terbuka bisa membawa konsekuensi sosial. Sebaliknya, seksualitas yang tersembunyi memberikan perlindungan sosial dengan peluang seksual. Oleh karena itu, perilaku ini menjadi terprogram dan masih berlangsung hingga hari ini, bahkan di lingkungan di mana tekanan evolusi asli tidak lagi ada. Pertanyaan yang diajukan bukan tentang informasi. Ini tentang reaksi Anda terhadap ujian. Ini tentang apakah Anda dapat mempertahankan ketegangan di tengah ambiguitas sosial, apakah Anda dapat mengenali subteks, dan apakah Anda masih melihat diri Anda sebagai pilihan yang menarik. Sayangnya, banyak pria yang lebih tua gagal dalam hal ini, bukan karena mereka kurang cerdas, tetapi karena mereka telah menginternalisasi narasi tentang usia dan ketertarikan yang membutakan mereka terhadap kenyataan. Mereka percaya pada versi dongeng yang ideal. Mereka berpikir bahwa wanita lebih menginginkan keamanan, persahabatan, dan koneksi emosional di atas segalanya. Meskipun hal-hal tersebut penting, yang pertama kali wanita cari adalah perasaan, ketegangan, rasa ingin tahu, suatu rasa bahwa Anda ada dalam kategori yang berbeda dari pria lain yang dia temui setiap hari. Dan itu dimulai dengan bagaimana Anda menginterpretasikan pertanyaannya. Bayangkan ini. Anda berada di toko buku pada sore hari di tengah minggu. Anda sedang melihat-lihat bagian filsafat memegang salinan buku meditasi. Seorang wanita mendekat berusia pertengahan 20-an dengan postur percaya diri.
Dia memegang buku tentang stoicisme. Dia tidak bertanya tentang apa yang Anda baca. Dia bertanya hal lain. Apakah Anda benar-benar hidup dengan ini atau hanya intelektual? Sekarang, sebagian besar pria mendengar pertanyaan itu dan berpikir dia bertanya tentang filsafat. Jadi mereka menjawab secara filosofis. Mereka menjelaskan prinsip-prinsip stoik. Mereka berbicara tentang Marcus Aurelius. Mereka memberinya kuliah yang tidak diminta dan dia mengangguk sopan, berterima kasih, dan pergi. Dia berpikir dia telah memiliki percakapan yang menyenangkan tentang buku. Namun, inilah yang sebenarnya dia tanyakan. Dia bertanya, apakah Anda tipe pria yang memiliki struktur internal atau hanya berpura-pura? Dia bertanya, apakah Anda memiliki kendali emosional atau sedang menyembunyikan sesuatu? Dia bertanya, apakah Anda cukup menarik untuk membuat saya ingin tahu lebih banyak? Dan dengan menjawab pertanyaan permukaan, Anda mungkin gagal dalam ujian yang sebenarnya karena jawaban yang benar bukanlah tentang stoicisme. Ini tentang menunjukkan bahwa Anda memahami bahwa dia tidak bertanya tentang stoicisme. Inilah pola yang sering terlewatkan oleh pria yang lebih tua. Wanita tidak mengajukan pertanyaan informasional ketika mereka tertarik. Mereka mengajukan pertanyaan relasional yang disamarkan sebagai pertanyaan informasional. Dan penyamaran itu disengaja. Ini menyaring pria yang dapat membaca subteks, pria yang dapat mempertahankan ketegangan, pria yang tidak terburu-buru untuk memberikan jawaban. Mari kita lihat lebih dekat. Pertanyaan yang dia ajukan biasanya jatuh ke dalam salah satu dari 4 kategori. Setiap kategori menguji sesuatu yang spesifik. Kategori pertama adalah pengujian gaya hidup. Apakah Anda sering datang ke sini? Di permukaan dia bertanya tentang rutinitas Anda. Di tingkat yang lebih dalam dia bertanya apakah Anda tipe pria yang memiliki struktur tanpa kekakuan. Kategori kedua adalah tantangan identitas. Apakah Anda benar-benar percaya itu? Di permukaan dia mempertanyakan komitmen Anda terhadap sebuah ide. Di tingkat yang lebih dalam dia menguji apakah Anda membela diri atau tetap tidak terganggu. Kategori ketiga adalah tes ambiguitas. Apa yang Anda lakukan setelah ini? Di permukaan dia bertanya tentang jadwal Anda. Di tingkat yang lebih dalam dia menciptakan peluang bagi Anda untuk mengundang eskalasi. Kategori keempat adalah filter pengalaman. Apakah Anda selalu seperti ini? Di permukaan dia bertanya tentang masa lalu Anda. Di tingkat yang lebih dalam dia memeriksa apakah Anda nyaman dengan siapa Anda sekarang. Inilah wawasan penting. Dalam setiap kasus, jawaban yang salah adalah jawaban literal. Jawaban literal membunuh ketegangan. Itu memberinya kepastian, dan kepastian membunuh ketertarikan pada tahap awal. Dia tidak ingin tahu jadwal Anda. Dia ingin merasakan ketidakpastian tentang apakah Anda akan menciptakan peluang. Dia tidak ingin cerita hidup Anda. Dia ingin merasakan rasa ingin tahu tentang apa yang membentuk Anda. Dan perubahan itu hanya terjadi ketika Anda menjawab pertanyaan yang sebenarnya dia ajukan. Jadi bagaimana Anda menjawab? Bukan dengan formula, bukan dengan kalimat yang sudah disiapkan, tetapi dengan perubahan bingkai. Mari kita kembali ke toko buku. Dia bertanya, apakah Anda benar-benar hidup dengan ini atau hanya intelektual? Inilah yang biasanya dikatakan pria. Ya, saya berusaha menerapkan prinsip-prinsip stoik setiap hari. Ini benar-benar mengubah cara saya menghadapi stres. Jawaban ini logis dan tulus, tetapi mungkin tidak menarik. Inilah yang bisa dikatakan pria yang memahami permainan. Jika saya memberitahu Anda bahwa saya melakukannya, Anda akan berpikir saya sedang berpose. Jika saya bilang saya tidak melakukannya, Anda akan bertanya-tanya mengapa saya membacanya. Dengan senyuman kecil dia melanjutkan, jadi saya akan membiarkan Anda memutuskan. Perhatikan apa yang terjadi. Dia tidak menjawab pertanyaannya secara langsung. Dia mengubahnya kembali menjadi ketegangan. Dia membuatnya penasaran. Dia menunjukkan bahwa dia tidak berusaha untuk mendapatkan persetujuannya. Yang terpenting, dia memberi sinyal bahwa dia tahu dia sedang diuji. Itulah perbedaannya. Pria yang menjawab secara literal berusaha untuk disukai. Pria yang menjawab dengan ketegangan merasa nyaman untuk dievaluasi. Dan wanita cenderung tertarik pada pria yang nyaman untuk dievaluasi karena itu memberi sinyal bahwa Anda telah dievaluasi sebelumnya di masa lalu. Inilah di mana pria yang lebih tua memiliki keunggulan yang tidak mereka sadari. Pria yang lebih muda harus berpura-pura tidak terganggu, berpura-pura memiliki pilihan, berpura-pura tidak terkesan. Tetapi Anda tidak perlu berpura-pura. Anda telah mengalami banyak hal. Anda telah ditolak dan bertahan.
Anda telah melihat cukup banyak siklus ketertarikan untuk tahu bahwa keputusasaan menolak dan ketidakpedulian menarik. Masalahnya adalah banyak pria yang lebih tua lupa akan pengetahuan ini. Mereka melihat wanita yang lebih muda dan kembali ke pola pikir kelangkaan. Mereka berpikir ini mungkin kesempatan terakhir mereka. Mereka merasa perlu bersikap aman dan tidak mengancam. Semua itu merembes ke dalam cara mereka berkomunikasi, kontak mata, dan seberapa cepat mereka merespons. Wanita merasakannya bukan sebagai pemikiran sadar, tetapi sebagai insting. Dan insting itu mengatakan bahwa mereka tidak percaya pada nilai diri mereka. Namun, pria yang telah menginternalisasi nilai diri mereka, pria yang tahu bahwa usia, jika dibawa dengan baik, adalah sebuah keuntungan, tidak terburu-buru untuk menghibur. Mereka tidak merasa perlu mengisi keheningan. Mereka tidak menjelaskan diri mereka. Mereka menciptakan ruang. Dan di ruang itu, wanita merasakan sesuatu yang jarang dia rasakan dengan pria seusianya. Ketenangan, kepastian, dan rasa bahwa Anda tidak berusaha untuk memenangkannya. Anda sedang mengevaluasi apakah dia layak untuk waktu Anda. Ironisnya, itu membuatnya berusaha untuk memenangkan Anda. Disinilah banyak pria kalah. Dia mengajukan pertanyaan. Anda memberikan respons yang menciptakan ketegangan. Kemudian datanglah jeda, keheningan, saat di mana sebagian besar pria panik dan mengisi ruang dengan lebih banyak kata, lebih banyak penjelasan, dan mantra itu terputus. Karena keheningan adalah tempat pengujian. Disitulah dia melihat apakah Anda nyaman dengan ketidaknyamanan. Jika Anda dapat mempertahankan ketegangan tanpa meredakannya. Jika Anda percaya bahwa ruang antara kata-kata membawa makna sebanyak kata-kata itu sendiri. Pria yang lebih muda tidak dapat melakukan ini. Mereka terlalu lapar, terlalu putus asa untuk disukai, dan terlalu takut dia akan kehilangan minat jika mereka tidak terus tampil. Tetapi Anda tidak mudah. Anda telah melewati cukup banyak keheningan yang tidak nyaman untuk tahu bahwa itu tidak membunuh Anda. Anda telah memiliki cukup banyak percakapan untuk tahu bahwa orang yang berbicara pertama seringkali kehilangan kontrol. Anda telah belajar bahwa ketertarikan dibangun di ruang di mana kepastian menghilang. Jadi ketika dia mengajukan pertanyaannya dan Anda merespons dengan ketegangan, biarkan keheningan itu ada. Jangan tersenyum gugup, jangan ajukan pertanyaan lanjutan, jangan menyelamatkannya dari ketidaknyamanan. Biarkan dia duduk di dalamnya dan lihat apa yang dia lakukan selanjutnya. Jika dia benar-benar tertarik, dia akan mengisi keheningan dengan pertanyaan lain, ujian lain, peluang lain bagi Anda untuk menunjukkan bahwa Anda berbeda dari yang lain. Jika tidak, dia akan pergi dengan anggun. Dalam kedua situasi, Anda telah mempertahankan nilai Anda. Anda tidak mengejar, Anda tidak menjelaskan, Anda tidak meminta maaf karena mengambil ruang. Anda hanya ada sebagai pria yang tahu nilainya. Mari kita tinjau 4 jenis pertanyaan dengan respons yang menciptakan ketegangan alih-alih kenyamanan. 1. Uji gaya hidup. Apakah Anda sering datang ke sini? Respons salah. Ya, hampir setiap Selasa. Ini adalah tempat favorit saya. Respon. Benar. Cukup sering untuk mengenali para pelanggan tetap. Tidak cukup sering untuk menjadi salah satu dari mereka. 2. Uji identitas. Apakah Anda benar-benar percaya itu? Respon salah. Tentu saja, saya sudah tertarik pada stoicisme selama 5 tahun sekarang. Respon benar. Saya percaya cukup untuk menjalani hidup sesuai itu. Apakah itu meyakinkan Anda adalah masalah Anda, bukan masalah saya? 3. Uji ambiguitas. Apa yang Anda lakukan setelah ini? Respon salah. Tidak banyak, mungkin hanya pulang. Respon benar. Itu tergantung pada apa yang terjadi dalam 5 menit ke depan. Uji filter pengalaman. Apakah Anda selalu seperti ini? Respon salah. Tidak, saya dulu jauh lebih cemas ketika saya lebih muda. Respon. Benar, saya pernah lebih buruk, saya pernah lebih baik, saat ini saya di sini. Perhatikan pola tersebut. Setiap respons menciptakan lebih banyak pertanyaan daripada yang dijawab. Setiap respons menunjukkan kenyamanan dengan ambiguitas. Setiap respons memberi sinyal bahwa Anda tidak berusaha untuk mendapatkan persetujuan. Dan setiap respons memperlakukan interaksi sebagai sesuatu yang mungkin atau mungkin tidak berlanjut berdasarkan minat bersama, bukan harapan putus asa Anda. Inilah yang sebenarnya terjadi. Ini bukan tentang mendapatkan wanita yang lebih muda. Ini bukan tentang membuktikan bahwa Anda masih menarik.
Ini tentang menolak untuk menjadi tidak terlihat. Masyarakat ingin pria yang lebih tua untuk mundur, untuk menjadi mentor dan penasihat, untuk menerima bahwa kehidupan romantis dan seksual Anda berakhir ketika Anda berusia 45 tahun. Namun, banyak pria mematuhi bukan karena mereka kehilangan ketertarikan, tetapi karena mereka kehilangan keyakinan bahwa mereka masih menarik. Mereka menginternalisasi pesan tersebut dan berhenti melihat sinyal. Mereka berhenti mengenali ketika seorang wanita menciptakan peluang, dan mereka menghilang ke dalam kehidupan yang penuh penyesalan. Tetapi Anda tidak perlu. Pertanyaan yang dia ajukan bukanlah kebetulan. Ini adalah undangan yang disamarkan sebagai rasa ingin tahu. Dan saat Anda mengenalinya sebagai demikian, segalanya berubah. Anda bukanlah pria yang lebih tua yang berusaha tetap relevan. Anda adalah pria yang memahami sesuatu yang tidak dipahami pria yang lebih muda. Ketertarikan dibangun di atas ketegangan, bukan kenyamanan. Pada misteri, bukan transparansi. Pada kepastian internal, bukan validasi eksternal. Dan itu tidak pernah kedaluarsa. Itu hanya semakin terasa. Jadi lain kali seorang wanita mengajukan pertanyaan yang tampaknya tidak bersalah, berhentilah sejenak. Jangan terburu-buru untuk menjawab. Jangan isi keheningan. Tanyakan pada diri Anda, apa yang sebenarnya dia uji? Dan jawab itu bukan dengan kalimat yang sudah disiapkan, tetapi dengan kepercayaan diri tenang seorang pria yang tahu dia tidak perlu membuktikan apapun, karena itulah yang sebenarnya dia cari. Bukan resume Anda, bukan penjelasan Anda, bukan keinginan Anda, tetapi kemampuan Anda untuk mempertahankan bingkai ketika dia menciptakan ketidakpastian. Kemampuan Anda untuk ada sebagai makhluk menarik tanpa permohonan maaf. Kemampuan Anda untuk mengenali bahwa usia ketika dibawa dengan martabat bukanlah kerugian. Itu adalah filter yang memisahkan wanita yang menginginkan keamanan dari wanita yang menginginkan kedalaman. Dan wanita yang menginginkan kedalaman, mereka masih mengajukan pertanyaan. Anda hanya perlu tahu apa yang sebenarnya mereka tanyakan. Sebagian besar pria yang lebih tua mungkin tidak menyadari bahwa ketika dia bertanya, apakah Anda benar-benar hidup dengan ini? Dia tidak bertanya tentang filsafat. Dia bertanya apakah Anda masih hidup seperti seorang pria yang percaya bahwa dia memiliki sesuatu untuk ditawarkan. Dan jawaban Anda akan menentukan apakah dia terus bertanya atau pergi untuk menemukan seseorang yang melakukannya.